Hai, ketemu lagi kita sob. Mobil terkadang nggak melulu soal kebutuhan aja sob, tapi ada juga yang menyatukan hobi sama kebutuhan. Itulah mengapa kita melihat banyak orang yang memilih mobil klasik untuk kendaraan sehari-harinya. Bisa juga itu jadi mobil pertama ataupun mobil kedua. Tapi, memiliki mobil klasik pasti selalu asik. Mobil klasik biasanya berbentuk kotak sob. Nah, apa aja mobil klasik yang pastinya murah? Kita sikat setelah pesan-pesan berikut ini. Hai sob, buat teman-teman yang tertarik untuk berinvestasi di broker binomo, bisa belajar di teman ini sob. Ini simulasinya, jadi dia membuka perdagangan atas. Dan kalau profit, dia bakal mendapatkan profit 80%. Lihat nih grafiknya, semuanya real. Dan kalau keuntungannya udah masuk, bisa langsung masuk ke saldo dan juga ditarik semuanya ke rekening. Buat teman-teman yang penasaran dan pengen belajar, langsung aja samperin Trader Aceh, yang linknya ada di deskripsi sob. Salam cuan. Yang pertama, ada Starlet Kotak. Starlet Kotak, mobil yang menjadi kebanggaan banyak orang, karena mobil ini adalah mobil idaman zaman dulu, berjaya di Indonesia. Yang hebat dari mobil ini adalah citranya yang tidak pudar dan menghilang. Bahkan, mobil ini menjadi mobil klasik yang harganya juga sangat rasional untuk dimiliki. Karena, ini adalah mobil yang tidak pernah rewel sob. Toyota Starlet seri EP70 muncul di Indonesia sekitar tahun 85. Seri ini kemudian menjadi generasi pertama Toyota Starlet berpenggerak roda depan, setelah sebelumnya hadir versi yang berpenggerak roda belakang. Di pasar tanah air, EP70 merupakan seri yang dinilai spesial karena Indonesia menjadi negara pertama selain Jepang yang memproduksi hatchback ini sob. Dengan desain yang mengotak, Starlet seri 70 ini pun kerap disebut Starco atau Starlet Kotak, sebelum digantikan Star Cup, yaitu Starlet Kapsul. Nanti lama-lama ada Starbull, Starlet Bullet. Bedanya Starlet Kotak adalah berbentuk kotak, dan sedangkan Star Cup dia lebih ke kapsul. Kalau ngomongin soal fitur Toyota Starlet EP70 bisa dibilang sangat sederhana sob, apalagi kalau dibandingkan dengan mobil-mobil keluaran sekarang. Fitur elektrik sangat minim sekali, mulai dari masih menggunakan engkol untuk pembuka kaca jendela, sampai setir yang belum power steering. Untuk pengapiannya sendiri masih menggunakan platina. Oleh karena itu, kalau berharap mobil dengan fitur elektrik yang memadai, Toyota Starlet EP70 tidak direkomendasikan. Tapi, kalau menjiwai klasiknya, mobil ini cocok banget sob. Soal mesin, mobil ini bermesin berkode 1EC 1000 cc dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 55 horsepower dan torsinya 102 Nm dengan transmisi manual 4 percepatan. Kelebihannya, image retro atau klasik, harga jualnya bertahan, spare partnya tersedia dan murah, minim fitur elektrikal, perawatan mesin karburatornya sangat mudah, dan juga dapat dimodifikasi ke berbagai aliran. Dan yang pasti, mobil ini irit BBM sob. Tapi kekurangannya, akselerasinya boyo, kabin dan bagasinya sangat sempit, belum power steering, banyak unit bekas tidak dalam kondisi fit, dan butuh sedikit peremajaan karena sudah tua. Untuk soal BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 8-10 km dalam kota, dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 11-14 km. Untuk harga termurah, sekarang ada di sekitar 20 jutaan, dan pajaknya 600 ribuan. Nomor 2 ada Grand Civic. Mobil klasik lainnya adalah ini sob. Grand Civic atau Civic Elite adalah mobil yang walaupun usianya udah tua, tapi kalau kondisinya masih bagus, mobil ini rasanya nggak kalah dengan mobil-mobil baru sekarang, terlebih LCGC. Karena fitur di mobil ini bahkan kadang lebih baik daripada mobil bekas taksi sob. Selain ini adalah mobil yang menyenangkan, ini juga mobil yang klasik. Tapi sayangnya, banyak orang yang memodif ke arah yang mengurangi nilai mobil itu sendiri. Tapi banyak juga yang memodifikasi menjadi vintage dan menjadikan mobil yang melegenda. Honda Grand Civic ini dikeluarkan dan dipasarkan di era 90-an, menggantikan versi terdahulunya yaitu Civic Elite. Di mana untuk spesifikasi, kelebihan dan kekurangannya, Honda Grand Civic hampir mirip dengan Civic Elite sob. Tapi dari segi ukuran, Grand Civic mempunyai bentuk bodi yang lebih besar, jadi lebih enak dipandang. Kalau soal fitur, ini adalah mobil tua dengan fitur yang sudah lumayan. Sudah ada AC, Type Audio,
power window, dan juga electric mirror. Bahkan fitur ini sama dengan ECGC sekarang sob. Nah, soal mesin, mobil ini bermesin berkode D15B2 1500cc 4 silinder inline 16 katup SOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 92 horsepower dan torsinya 119 Nm. Yang transmisi manual 5 percepatan atau matic 4 percepatan. Kelebihannya, tampangnya memikat sampai sekarang, mobilnya nyaman, spare partnya murah, mesin karburatornya mudah dirawat, harga beli dan harga jualnya cenderung stabil, fiturnya lumayan lengkap, dan referensi modifikasinya sangat banyak. Nah, untuk kekurangannya, mobil ini mudah keropos sob. Harga part kaki-kakinya lebih mahal daripada kompetitor. Kabinnya belakang sempit. Bantingannya lebih stiff daripada Corolla. Susah mencari unit bekas dengan kondisi sempurna. Untuk bensin perbensinan, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-11 km sob dalam kota. Dan untuk keluar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 11-13 km. Untuk harga, sekarang ada di start 30-45 jutaan dan pajaknya 700 ribuan. Nomor 3, ada Civic Nova. Mobil kota klasik ketiga adalah Civic Nova. Daripada disebut klasik, mobil ini lebih cocok dipanggil iconic sob. Di mana tidak banyak beredar mobil ini, tidak lebih banyak dari sang sedan. Dan mobil ini sudah menjadi langganan para kolektor yang memodifikasi sebaik mungkin, membuat kesan retro modernnya kental. Di antara mobil-mobil hatchback berpintu 2 pada saat itu, mobil ini menurut Mimin adalah mobil yang memiliki desain paling proper, paling enak dipandang, bahkan sampai sekarang sob. Nah sekarang, banyak yang menawarkan mobil ini bisa dimodif menjadi CRX atau versi Honda yang lebih langka. Untuk fitur, masih lebih minim daripada Grand Civic sob, karena mobil ini cuma memiliki AC dan juga tape audio. Ngomongin mesin, mobil ini bawa mesin yang sama dengan Grand Civic, yaitu D15B2 1500cc 4 silinder garis 16 katup SOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 92 horsepower dan torsinya 119 Nm dengan transmisi manual 5 percepatan atau matic 4 percepatan. Kelebihannya, mesinnya mudah dirawat, memiliki tampilan klasik dan elegan, harganya bertahan, spare partnya murah meriah, dan juga mesinnya bisa di-upgrade. Tapi kekurangannya unitnya semakin langka sob, harga spare part kaki-kakinya cukup mahal. Dan juga mobil ini mudah keropos, karena ground clearance-nya rendah. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-12 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 13-15 km. Untuk harga, sekarang di sekitar 40 jutaan, dan pajaknya 800 ribuan. Nomor 4, ada Honda Civic Wonder Hatchback. Mobil yang mulai menghilang dari peredaran. Mobil ini dulunya adalah mobil yang jadi pilihan orang yang ingin merasakan sensasi hatchback 2 pintu, tapi Civic Nova terlalu hits dan mahal kala itu. Mobil ini banyak menjadi mobil yang jatuh di tangan anak muda yang kurang suka merawat mobil dan membuat citranya menjadi mobil yang kurang menarik. Karena itu, membuat susah menemukan mobil ini dalam keadaan yang bagus. Tapi sekarang, karena langka, akhirnya mobil ini banyak yang merawat karena sudah menjadi mobil yang klasik dan ikonik sob. Menurut Ane, mobil ini lebih menarik daripada versi sedannya karena bentuknya seperti setrika. Dan mobil ini juga legend di Jepang sob. Untuk fitur-fiturnya, cuma ada standar sob seperti AC, audio, speedometer, dan setir Honda yang masih berbentuk jadul, tapi tetap kelihatan klasik. Untuk mesinnya, mobil ini membawa mesin berkode D15A1, 4 silinder garis 12 katup SOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 76 horsepower, dan torsinya 114 Nm. Kelebihannya, kualitas mesinnya cukup tangguh, perawatannya cukup mudah, cukup nyaman, spare partnya murah dan mudah ditemukan, tampilan eksteriornya cukup menarik, tampilan interiornya klasik, tapi memiliki daya tarik sendiri, dan juga bahan bakarnya cukup irit. Tapi kekurangannya, minim electrical, ada beberapa part yang cukup langka, sistem pengeremannya kurang bagus, dan juga rentan korosi. Nah, untuk BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-13 km sob dalam kota, dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 14-18 km. Untuk harga sekarang ada di sekitar 18-25 jutaan dan pajaknya 700 ribuan.
Jadi sob, itulah tadi mobil-mobil kotak klasik, enak, cocok banget buat kelangenan sob. Apalagi buat koleksi, tapi tetap nyaman buat sehari-hari. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kita doakan sehat selalu sob, lancar rezekinya, sukses karirnya, sukses usahanya. Semoga segera dikabulkan semua doa-doanya. Amin. See you in the next video, dan I'll be back. Ciao.